Halo, assalamualaikum semuanya. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan untuk Basdatlan, dan pembahasan hari ini saya akan membahas tentang data warehouse. Untuk pembahasan-pembahasan yang sebelumnya saya sudah membahas tentang basis data terdistribusi, ya, di mana basis data terdistribusi itu tujuannya untuk agar kita bisa mengakses suatu basis data di lain tempat, di tempat yang berbeda. Artinya tidak terikat pada satu tempat saja. Artinya tidak terikat pada satu PC. Artinya kita bisa mengakses di PC yang lain, ya, di HP kita bisa mengaksesnya di tempat-tempat yang lain. Itu ya. Lalu yang nomor dua adalah saya sudah membahas tentang basis data spasial, di mana basis data spasial itu sendiri adalah sekumpulan basis data di mana itu ada DBMS, ya, ada data-data berupa koordinat, ya, data-data berupa objek, data-data berupa lingkaran, itu ngumpul menjadi satu yang dimana itu sudah eh, apa ada bagian-bagiannya yang sudah dimasukkan, yang sudah tertata rapi, ya, menurut golongannya, membentuk suatu informasi. Lalu ada yang namanya data mining, di mana data mining ini tujuannya agar kita bisa menambang data dari data yang sekian banyaknya. Kita bisa mengambil, ya, menambang untuk mengambil data-data yang penting-pentingnya saja. Nanti hasil data yang sudah kita seleksi tadi itu kita bisa melakukan apa itu namanya, seperti bisa mengolah data tersebut menjadi suatu informasi yang berguna bagi perusahaan. Contohnya, hasil tambang datanya diolah menjadi suatu peramalan, ya, dihitung dengan metode peramalan agar kita bisa mengetahui peramalan di periode berikutnya. Nah, ini berbeda dengan data warehouse, ya. Data mining berbeda dengan data warehouse, ya. Apa itu data warehouse? Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang data warehouse. Baik, tanpa basa-basi, kita langsung masuk ke to the point. Untuk data warehouse itu sendiri, data warehouse adalah suatu sistem penyimpanan data dari berbagai sumber yang biasanya diterapkan dalam sebuah perusahaan atau institusi tertentu sebagai bahan pertimbangan manajemen. Artinya, data warehouse itu sendiri membantu manajemen dalam memberikan keputusan, ya, dengan menyajikan data-data tersebut. Adapun kata kerja dengan istilah data warehousing yang memiliki makna sebagai kegiatan mengumpulkan data dari berbagai sumber yang kemudian diolah menjadi informasi yang lebih mudah dibaca dan dipahami untuk kepentingan strategi bisnis. Teknik ini merupakan perpaduan antara pemanfaatan teknologi komponen, ya, yang membantu penggunaan data secara strategis. Lah, data warehouse sendiri, ya, merupakan penyimpanan dalam bentuk elektronik, ya, dalam sebuah komputer induk maupun data cloud di internet. Seperti menyimpan, ya, berbagai informasi dalam jumlah yang besar, ya, yang dirancang untuk query, ya, dan analisis data dalam menjalankan bisnis. Lah, data warehouse itu merupakan proses mengubah data menjadi informasi yang siap disajikan ketika sedang dibutuhkan oleh divisi tertentu dalam sebuah perusahaan informasi. Dari data warehouse dapat menentukan pengambilan keputusan dalam menjalankan sebuah perusahaan, gitu ya. Nah, untuk untuk perbedaan, ya, perbedaan dengan data operasional, perbedaan antara data warehouse dengan data operasional. Kalau seumpamanya data warehouse, ya, data warehouse itu sendiri dari segi rancangan, ya. Kalau data operasional dulu, ya, saya akan berbicara tentang data operasionalnya dulu, baru data warehouse, gitu ya. Lah, dari segi rancangan, ya, untuk data operasional, dari segi rancangan, data operasional itu dirancang berorientasi hanya pada aplikasi dan fungsi tertentu. Saya ulang, ya, data operasional itu, ya, itu dirancang berorientasi hanya pada aplikasi dan fungsi tertentu. Artinya ikut aplikasi.
Lah, sedangkan data warehouse ya itu dirancang berdasarkan pada subjek-subjek tertentu. Artinya data warehouse ini tidak ikut sistem gitu ya, tapi berdasarkan pada subjek-subjek tertentu. Begitu ya. Itu dari segi rancangan ya, perbedaan antara data operasional dengan data warehouse. Lalu dari segi fokus ya, dari segi fokus tadi kan dari segi rancangan. Lalu dari segi fokus data operasional ya, fokusnya pada desain database dan proses. Ya, saya ulang ya, data operasional itu fokusnya pada desain database dan proses. Sedangkan data warehouse fokusnya pada pemodelan data dan desain. Gitu ya. Nah, sekarang data operasional berisi rincian atau detail data. Ya, seperti tabel-tabel ya. Sedangkan data warehouse itu berisi data-data history yang akan dipakai dalam proses analisis. Gitu ya. Berisi data-data history. Artinya history itu seperti apa? History seperti begini. Jika kalian pernah menggunakan browser ya, menggunakan anggaplah history itu dalam apa bisa apa banyak ya, history itu banyak. Saya ambil contoh saja ya, history. Jika kalian pernah menggunakan browser ya, anggaplah menggunakan browser Mozilla Firefox. Ya, menggunakan browser apa? Kalian membuka YouTube ya, di browser itu membuka YouTube. Setelah membuka YouTube-nya sudah diputar sampai selesai, lalu ada link yang menarik lagi. Lalu linknya itu bukan di open di new tab, tapi langsung diklik. Maka ada dua panah di situ, ada panah previous dan ada panah next. Dan panah nextnya nggak muncul, nggak terang gitu. Nah, itu yang namanya history ya. History itu seperti next ya, seperti previous. Artinya history itu jika kita ingin kembali ke aksi yang sebelumnya ya, ingin kembali ke halaman yang sebelumnya atau ke lokasi yang sebelumnya, kita tinggal pencet back saja, previous saja. Atau jika setelah kita pencet previous, kita pengen kembali ke halaman yang sudah kita kunjungi tadi, kita pencet next. Lah, itu yang namanya dengan history. Ngerti ya perbedaannya ya? Saya ulang sekali lagi, untuk data operasional itu berisi rincian data berisi rincian atau detail data. Sedangkan data warehouse itu berisi data history yang akan dipakai dalam proses analisis. Nah, untuk data operasional dari segi relasi ya, untuk data operasional itu relasi antara tabel berdasarkan aturan terkini, ya, dari updatean terkini, selalu mengikuti rule atau aturan terbaru. Itu jika semuanya data operasional. Sedangkan data warehouse itu banyak aturan bisnis yang dapat tersaji antara tabel. Aturannya itu bukan dari sistem, tapi kitanya sendiri yang memberikan aturan. Gitu ya. Jadi gini, kalau data operasional rule-nya itu dari sananya sendiri gitu ya. Dari aplikasinya itu sendiri, kitanya yang ikut rule gitu ya. Kalau data warehouse kita yang membuat rule. Ya, sistem akan mengikuti rule yang sudah kita buat begitu. Gitu ya. Itulah perbedaan antara data operasional dengan data warehouse. Nah, sekarang saya akan langsung masuk ke ini tak baca-baca aja ya. Wah, sepertinya saya ngoceh ngelor ngidul banyak sekali ini. Pembahasannya ini banyak ini. Sampai mana ini? Banyak bos. Banyak. 4 halaman. Oke. Biar tanpa panjang lebar ini tidak akan saya bahas detail saja ya, karena pembahasannya sudah saya jelaskan tadi ya, yang di pembahasan awal. Ini hanya sekedar saya baca-baca saja. Oke. Baik. Untuk data warehouse. Data warehouse adalah sebuah sistem komputer untuk mengarsipkan dan menganalisis data history suatu organisasi seperti data penjualan, gaji, dan informasi lain dari operasi harian.
Ya, pada umumnya suatu organisasi ya menyalin informasi dari sistem operasionalnya seperti penjualan dan SDM ke gudang data menurut jadwal yang sudah teratur. Misalnya setiap malam atau setiap akhir minggu gitu ya. Nah, setelah itu manajemen dapat melakukan query kompleks dan analisis, contohnya seperti penambangan data dan data mining. Artinya ada kaitannya dengan data mining ya. Terdapat informasi tersebut tanpa membebani sistem yang operasional. Nah, sekarang ini adalah pengertian data warehouse menurut para ahli. Ini tak baca-baca aja ya. Menurut memahami data warehouse dapat bervariasi tetapi memiliki inti yang sama ya. Beberapa pengertian dari para ahli berikut. Yang pertama, menurut Inmon dan Richard D.H. Data warehouse adalah kumpulan data yang memiliki sifat subjek berorientasi, terpadu, waktu varian, dan tetap pada pengumpulan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan manajemen. Yang kedua, menurut Videte Poe, ya, data warehouse adalah database yang read-only analisis dan digunakan sebagai dasar sistem pendukung keputusan. Lalu yang ketiga, menurut Paul Len, ya, data warehouse merupakan database relasional yang dirancang lebih untuk query dan analisis proses transaksi. Biasanya mengandung sejarah data transaksi dan mungkin juga data dari sumber lain. Data warehouse memisahkan beban kerja analisis dari beban kerja transaksi dan memungkinkan organisasi untuk menggabungkan atau konsolidasi data dari berbagai sumber. Menurut Ramelho, ya, data warehouse merupakan pendekatan untuk menyimpan data di mana sumber data yang heterogen, yang maksudnya yang biasanya tersebar di beberapa basis data OLTP, bermigrasi ke penyimpanan data dan terpisah homogen. Menurut Usama Fayyad, ya, tahun 96, ya, pengguna menerapkan keahliannya dalam hal masalah dan komputer melakukan analisis data yang canggih untuk memilih data yang tepat dan menempatkannya dalam format yang sesuai untuk pengambilan keputusan. Oke. Nah, dengan demikian data warehouse merupakan metode ya dalam perancangan database yang menunjang DDS dan ACE. ACE itu adalah Executive Information System ya. Secara fisik, data warehouse adalah database, tetapi perancangan data warehouse dan database sangat berbeda. Data desain database tradisional menggunakan normalisasi, sedangkan data warehouse normalisasi bukanlah cara terbaik. Data warehouse itu memisahkan beban kerja analis dari beban kerja transaksi dan memungkinkan organisasi untuk menggabungkan atau konsolidasi data dari berbagai sumber. Sekarang masuk ke poin yang nomor B nih, karakteristik data warehouse. Sistem basis data ini memiliki karakteristik yang membuatnya berbeda dari database lain. Ada 4 karakteristik yang menjadi ciri khas database ini. Yang pertama, data warehouse itu berorientasi kepada subjek, ya, bukan berorientasi kepada objek. Kalau berorientasi pada objek itu adalah PBO, ya, pemrograman berorientasi objek, ya, PBO, mata kuliah PBO. Nah, di sini berorientasi pada subjek. Alhamdulillah. Artinya begini, data warehouse itu berorientasi subjek, dirancang untuk menganalisis data berdasarkan subjek-subjek tertentu dalam organisasi. Artinya bukan pada proses atau fungsi aplikasi tertentu. Data warehouse diorganisasikan di sekitar subjek-subjek utama dari perusahaan seperti pelanggan, ya, seperti produk dan penjualan, dan tidak terorganisir dalam area aplikasi utama seperti customer faktur, kontrol stok, dan penjualan produk.
Itu. Hal ini karena kebutuhan data warehouse untuk menyimpan data yang mendukung keputusan daripada aplikasi berorientasi data. Jadi dengan kata lain, data yang disimpan tidak berorientasi pada subjek proses. Tuh. Lalu yang nomor 2 di sini adalah data warehouse, data yang dimiliki terintegrasi apa? Data yang dimiliki terintegrasi itu artinya data integrated. Lah, pengertiannya maksudnya bagaimana ya? Data yang dimiliki terintegrasi, maksudnya terintegrasi bagaimana? Artinya gini, data warehouse itu dapat menyimpan data dari sumber yang terpisah ke dalam format yang konsisten dan terintegrasi satu sama lain. Dengan demikian, data itu tidak dapat rusak gitu, karena data merupakan entitas yang mendukung konsep keseluruhan data warehouse itu sendiri. Gitu. Lah, untuk syarat integrasi sumber data dapat dipenuhi dengan berbagai cara, seperti konsisten dalam penamaan variabel ya, konsisten dalam variabel ukuran ya, konsisten dalam coding dan struktur yang konsisten dalam atribut fisik dari data itu ya. Lah, ada banyak aplikasi yang juga dapat dilakukan oleh pengembangan yang berbeda. Oleh karena itu, ya mungkin dalam aplikasi ini terdapat variabel yang memiliki tujuan yang sama tetapi nama dan format yang berbeda. Variabel ini harus dikonversi ke nama yang sama dan format yang telah disepakati. Dengan demikian tidak ada kebingungan karena perbedaan nama, format dan sebagainya. Kemudian data dapat dikategorikan sebagai data yang terintegrasi gitu ya, karena kekonsistenannya gitu. Nah, sekarang yang ketiga di sini ya. Data warehouse dibuat dalam rentang waktu tertentu, timeline. Artinya pembuatannya itu tidak pembuatannya ada waktu tertentu. Artinya jika waktunya masih belum nyampe, datanya tidak terbuat gitu ya. Begitu waktunya ternyampe, datanya langsung terbuat gitu. Berbeda dengan DBMS, data operasional. Jika data operasional, meskipun kita tidak bukan waktunya untuk menambah, kita iseng-iseng ingin menambahkan, add saja, kita bisa ya. Kita masuk ke sumnya sendiri ya, MySQL ya, kita masuk ke sistem database-nya itu sendiri, kita tambahkan, atau kita bisa menambahkannya dengan melalui sistem, melalui webnya gitu, bisa menambah di luar dari sistem. Nah, di sini untuk data warehouse itu berbeda gitu. Nah, semua data dalam data warehouse dapat dikatakan akurat atau valid pada rentang waktu tertentu. Nah, untuk melihat interval waktu yang digunakan untuk mengukur keakuratan data warehouse, lah kita dapat menggunakan tiga cara ini. Ya, tiga ya, benar, tiga cara ya. Yang pertama, cara yang pertama ya. Cara termudah adalah untuk menyajikan data warehouse pada rentang waktu tertentu. Ya, misalnya ya antara 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Itu cara yang pertama ya. Lalu cara yang kedua dengan menggunakan variasi perbedaan waktu ya, yang disajikan dalam data warehouse ya, adalah baik secara implisit maupun eksplisit ya. Eksplisit dengan unsur waktu dalam sehari, seminggu ya, sebulan dan lain-lain sebagainya. Artinya waktu-waktu yang sudah baku, yang sudah ditentu, mingguan, bulanan, harian, seperti itu ya, secara implisit ya. Misalnya saat data diduplikasi pada setiap akhir bulan atau kuartalan gitu ya, unsur waktu akan tetap tersirat dalam data ya. Lalu yang nomor ketiga, yang C ya, cara yang ketiga adalah variasi waktu dari data warehouse yang disajikan melalui serangkaian foto-foto yang lama ya. Snapshot ya. Nah, snapshot adalah pandangan sebagian besar data yang spesifik yang sesuai keinginan pengguna dari semua data yang ada ya, adalah read only.
Lalu karakter yang nomor 4 di sini adalah data warehouse itu adalah data yang disimpan bersifat tetap, ya, bersifat tetap, artinya non volatil, ya. Nah, penjelasan untuk pembahasan yang keempat ini adalah karakteristik keempat dari data warehouse adalah non volatil. Itu artinya gini, data dalam gudang data, ya, data dalam gudang data tidak diperbarui secara real time, tetapi dalam refresh system operasi secara teratur. Data, ya, baru data baru yang ditambahkan sebagai suplemen untuk database itu sendiri, bukan sebagai perubahan. Database ini, ya, terus menyerap data baru, artinya terus nambah begitu, ya. Maka secara bertahap bersama-sama dengan data sebelumnya, berbeda dengan database operasional yang dapat melakukan update, insert, dan menghapus data yang mengubah isi dari database data warehouse. Lah, untuk data warehouse itu tidak ada insert, update, delete. Kalau insert itu ada. Nah, kalau update, delete itu nggak ada di data warehouse, karena data yang ada pada data warehouse itu tidak bisa diinsertkan secara manual, tapi diinsertkan karena sistemnya itu yang kita buat, itu sudah kitanya yang membuat sistem agar bisa menginsertkan. Jadi tidak ada perubahan username, tidak ada. Jika salah, maka yang salah bukan database-nya, ya. Berbeda dengan data operasional. Jika salah, database-nya salah, kita update, ya. Kita rename namanya jika ada yang salah. Tapi untuk data warehouse itu tidak ada hal yang seperti itu, gitu. Nah, sementara hanya ada 2 peristiwa untuk memanipulasi data yang memuat data yang mengambil data itu maksudnya, ya, dan akses ke gudang data seperti melakukan query atau menampilkan laporan yang diperlukan, ya. Tidak ada aktivitas memperbarui data. Lah, selanjutnya, data warehouse merupakan pendekatan untuk menyimpan data di mana sumber data yang heterogen. Maksudnya yang bisa tersebar di beberapa basis data OLTP, ya, bermigrasi ke penyimpanan data dan terpisah homogen, ya. Keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan data warehouse sangat banyak, ya. Sedangkan kombinasi data mining dan verifikasi penemuan adalah pengembangan dari data mining di masa depan akan menggabungkan hipotesis dan penemuan pendekatan. Nah, sekarang masuk ke istilah yang berhubungan dengan data warehouse, ya. Lah, di sini istilah yang berhubungan dengan data warehouse. Yang pertama, ya. Yang pertama di sini ada data mart, ya, data mart. Data mart itu suatu bagian pada data warehouse, ya. Data mart. Mart itu kan belanja, ya. Mart itu kan belanja. Sebentar, tak cari di Google, artinya mart itu belanja kalau nggak salah. Mart. Pasar, pasar. Oh, ya, Indomart artinya pasar Indo. Alfamart artinya pasar Alfa. Bukan belanja, ya. Kalau belanja itu market, kalau nggak salah. Belanja market, ya. Oke, maaf. Langsung, ya, data mart artinya data belanja, ya. Belanja data, ya, data belanja. Lah, kalau data mart itu, ya, adalah suatu bagian pada data warehouse, ya, yang mendukung pembuatan laporan, ya, dan analisa, ya, data pada suatu unit atau bagian atau operasi pada suatu perusahaan. Lalu ada istilahnya OLAP, ya, OLAP. OLAP itu adalah online, ya, analytical processing. OLAP, ya. OLAP ini merupakan suatu
pemrosesan database yang menggunakan tabel fakta dan dimensi untuk dapat ditampilkan ya berbagai macam bentuk laporan seperti analisis ya, query dari data yang berukuran besar. Ya, namanya juga data warehouse ya. Lah yang ketiga adalah online transaction ya, processing. Online transaction processing atau disingkat dengan OLTP. Lah untuk OLTP itu adalah suatu pemrosesan yang menyimpan data mengenai kegiatan operasional transaksi sehari-hari. Itu OLTP. Lalu yang nomor 4 ada dimension table ya. Dimension table. Lah, dimension table itu adalah tabel ya yang berisikan kategori dengan ringkasan data detail yang dapat dilaporkan seperti laporan laba pada tabel fakta ya, dapat dilaporkan sebagai dimensi waktu yang berupa per bulan ya, per kuartal dan per tahun gitu. Lalu yang kelima ada fact table, fakta tabel ya. Nah, fact table itu merupakan tabel yang umumnya mengandung angka dan data histori, di mana key atau kunci yang dihasilkan itu sangat unik karena key tersebut terdiri dari foreign key atau kunci asing yang merupakan primary key atau kunci utama dari beberapa dimension table yang berhubungan. Yang terakhir ini ada DDS. DDS merupakan sistem yang menyediakan informasi kepada pengguna yang menjelaskan bagaimana sistem ini dapat menganalisa situasi dan mendukung suatu keputusan yang baik. DDS ini data mining. DDS ini nama lain dari data mining. Ya, artinya gini, data warehouse itu harus berkaitan dengan data mining gitu ya. Sekarang yang nomor D ini, waduh ini sudah hampir setengah jam ini. Waduh. Untuk poin yang nomor apa ya? D ya, untuk poin yang nomor D ini saya cukupkan dulu ya. Karena daya pikir seseorang itu daya fokus seseorang itu setengah jam ya. Daya fokus seseorang itu setengah jam. Jika lebih dari setengah jam itu daya fokusnya akan berkurang. Jadi ini akan saya jadikan bagian 2 nanti. Ini adalah bagian pertama, nanti akan saya lanjutkan ke bagian yang kedua. Ya, silakan direhat dulu ya